Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat kita di G20 maupun di COP26 di Glasgow, kita hanya berkutat berbicara mengenai bagaimana skenario global untuk masuk ke transisi energi. Tahun lalu sebetulnya sudah masuk ke tema ini, tetapi juga belum ketemu jurusnya seperti apa, skemnya seperti apa. Tahun ini lagi dibicarakan lagi dan skemnya juga belum ketemu. Dijanjikan 100 miliar US dollar, tetapi keluarnya dari mana juga belum ketemu. Saya sendiri ditanya waktu di G20 maupun oleh PM Boris Johnson menyampaikan kalau untuk net zero emission Indonesia nanti di 2060. Kok nggak bisa maju, yang lainnya 2050. Ya nggak apa-apa, yang lain-lain kalau hanya ngomong saja juga bisa, saya juga bisa saya sampaikan. Tapi roadmap-nya seperti apa, peta jalannya seperti apa. Di Indonesia sendiri sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar mengenai renewable energy ini. 418 gigawatt, baik itu dari hydropower, geothermal, bio, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Potensinya sangat besar sekali. Tetapi kita harus ingat, dan para pemimpin dunia juga saya sampaikan, tapi kita ini sudah lama dan sudah tanda tangan kontrak, PLTU-nya sudah berjalan, memakai yang namanya batu bara. Pertanyaannya skenario-nya seperti apa? Misalnya, pendanaan datang, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gap-nya ini? Siapa? Ini yang belum ketemu. Negara, kita. Enggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun. Enggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat. Tarif listrik naik. Juga tidak mungkin. Rame nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu. Kan kenaikannya sangat tinggi sekali. Naik hanya 10%, 15% aja demonya 3 bulan. Ini naik 2 kali. Enggak mungkin. Pertanyaannya skenario-nya seperti apa sekarang kita. Itu yang saya tugaskan kepada Pak Menko Maritim dan Investasi dan juga kepada Pak Menteri SDM plus Menteri BUMN. Yang konkret-konkret saja. Tapi kalkulasinya yang real. Ada hitungan angkanya yang real. Kalau ini bisa kita mentransisikan, pasti ada harga yang naik. Nah, pas naik ini pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, masyarakat, atau masyarakat global? Mau mereka nombok ini nih. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi negara kita sekali lagi memiliki potensi yang sangat besar sekali. Sungai, hydropower dari sungai. Indonesia ini memiliki 4.400 sungai, yang gede maupun yang sedang, yang bisa
kita pakai untuk hydropower. Tapi investasinya kan besar sekali. Oke, kalau gitu kita coba 2 dulu. Saya sampaikan ke Pak Menko, coba 2. Sungai Kayan, Sungai Mamberamo. Sungai Kayan sudah dihitung kira-kira bisa 13.000 megawatt. Mamberamo bisa kira-kira 24.000 megawatt. Oke, carikan investor yang bisa masuk ke sana. Kalau sudah masuk, jangan masuk lagi ke grid-nya PLN. Buat grid sendiri, masuk ke industri. Industrinya siapkan, ada enggak yang mau masuk ke industri ini. Sehingga bulan depan kita akan groundbreaking Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Yang energinya dari hydropower dari Sungai Kayan. Industri yang akan masuk, ngantri ternyata. Yang ini saya kaget, ini ngantri. Kita coba dulu ngantri. Yang mereka ingin semuanya, produknya itu dicap sebagai green product. Dengan nilai, dengan harga yang jauh lebih tinggi dari produk-produk yang dari energi fosil. Ini kalau ini jalan, mungkin skenario-nya akan lebih mudah. Tapi kalau ini enggak jalan satu ini, wah ini kalau kita mengharapkan global mau gratisan juga enggak mungkin mereka memberikan nombokin yang gap ini gratisan, enggak mungkin, percaya. Kita sudah berbicara dengan World Bank, dengan investor dari Inggris juga, waktu kita di Glasgow. Pertanyaannya pasti ke sana, siapa yang menanggung itu? Oleh sebab itu, saya minta pada Bapak Ibu sekalian, kita coba bersama-sama bagaimana skenario transisi energi ini bisa berjalan lebih cepat, lebih baik, tetapi hitungan lapangannya memang harus dikalkulasi secara detail. Sehingga tidak hanya, oh ini di Sungai Kayan bisa dibuat hydropower, oh geotermal di gunung ini bisa. Ya bisa, saya tahu bisa semuanya. Tapi siapa yang menanggung angka yang tadi saya sampaikan. Inilah PR besar kita dalam rangka transisi energi. Dan nanti akan kita ulang lagi tema itu di dalam G20 tahun depan di Bali, Indonesia. Dan pertanyaan saya nanti, saya enggak mau Bapak Ibu semuanya cerita pemimpin, saya akan ngomong ke semua pemimpin G20. Saya tidak mau kita bicara lagi kayak 2 tahun yang lalu, kayak setahun yang lalu. Saya ingin pertanyaannya ini, ada kebutuhan dana sekian, caranya, skemnya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada, berarti bisa menyelesaikan transisi energi, kalau enggak ya kita enggak usah bicara. Pusing tapi enggak ada hasilnya. Sekali lagi, saya minta masukan dengan kalkulasi yang detail, angka-angka kenaikannya berapa, gap yang harus dibayar berapa untuk Indonesia saja. Kalau ketemu, kemudian syukur bisa dirumuskan, Pak, ini dari jurus ini bisa diselesaikan. Dari sisi ini bisa diselesaikan. Itu yang kita harapkan. Kalau ketemu, saya bisa sampaikan nanti di G20 di Bali tahun depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yang hari ini Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Konferensi dan Eksebisi ke-10 tahun 2021, saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.